Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, dalam video ini kita akan membahas mengenai gelombang cahaya. Dan di sini kita akan terfokus dengan 3 sifat geometri cahaya, yakni ada pemantulan, pembiasan, dan juga dispersi. Nah, yang pertama itu ada pemantulan cahaya. Sebelumnya teman-teman pasti pernah yang namanya bercermin, ya kan? Kalau misalkan kita bercermin itu kita akan melihat bayangan kita sendiri. Nah, pertanyaannya adalah, apakah bercermin itu merupakan salah satu peristiwa dari pemantulan cahaya? Nah, mari kita bahas. Jadi, secara umum dari gejala gelombang, karena kita membicarakan gelombang cahaya, maka dalam gejala gelombang itu ada namanya pemantulan. Apa sih itu pemantulan? Nah, pemantulan itu adalah pembelokan arah rambat gelombang karena mengenai bidang batas medium yang berbeda. Di sini kita lihat contohnya, misal kita punya air di sebuah baskom lah ya, baskom tau lah ya, baskom. Terus airnya tenang gitu, nggak bergerak. Terus kita kasih misalkan tengah-tengahnya itu kayak titik, atau kita tesin air, atau kita pegang sentuh ting gitu, maka secara spontan air itu akan membentuk sebuah gelombang melingkar kayak gini ya, melingkar. Nah, terus dia itu mengenai pinggiran baskomnya gitu, atau pinggiran dari wadah air tersebut, maka gelombang yang tadinya itu rambatnya itu tadi melingkar itu, maka dia akan berbelok berlawanan arah gitu ya. Itu misalkan itu contoh pemantulan gelombang. Nah, jadi pemantulan cahaya itu gimana? Pemantulan cahaya itu pembalikan arah cahaya karena mengenai sebuah permukaan. Nah, biasanya permukaannya ini mengkilap. Contohnya itu adalah cermin. Jadi di sini kita tahu ya bahwasanya bercermin itu merupakan salah satu fenomena atau contoh dari pemantulan cahaya. Nah, di sini ada ilustrasinya. Jadi ini namanya sinar datang. Misalkan di sini ada sinar ya, sinar datang. Terus ini ada bidang pantulnya. Entah mungkin cermin, entah mungkin itu dia aluminium, atau mungkin dia kaca ya. Terus habis itu di sini ada namanya garis normal. Garis normal ini apa? Garis normal ini itu arah yang tegak lurus dengan bidang pantul ya. Kemudian ini kalau misalkan udah ketemu sama bidang pantul, dia akan terpantul, maka disebut sebagai sinar pantulnya. Terus ini I ini apa? I ini adalah sudut datang. Sudut datang itu adalah sudut antara sinar datang dengan garis normal. R itu apa? R itu adalah sudut pantulnya. Sudut pantul itu adalah sudut yang terbentuk dari sinar pantul dengan garis normal. Nah, dalam pemantulan cahaya ini juga ada hukumnya, atau hukum pemantulan cahaya yang bisa juga kita bilang sebagai hukum Snellius ya. Ini akan sampai ke pembiasan juga. Nah, di hukum pemantulan cahaya ini seperti apa? Jadi yang pertama, sinar datang, garis normal, dan juga sinar pantul ini terletak pada suatu bidang datar. Ya, bidang datar. Ini pemantulan ya. Nah, terus yang kedua itu besar sudut datang ini sama besar dengan sudut pantul. Jadi di hukum pemantulan cahaya ini sinar datang I itu sama dengan R ya, I sama dengan R. Nah, kemudian pemantulan itu sendiri ada dua. Ada pemantulan teratur dan juga pemantulan baur atau difusi. Apa sih pemantulan teratur? Pemantulan baur itu apa? Nah, di sini kita lihat ya gambarnya. Kita bisa ya kurang lebihnya terlihat beda ya. Cuma ya kita lihat aja. Di sini pemantulan teratur itu kita lihat sinar datangnya sejajar, sinar pantulnya juga sejajar. Jadi sinar datang sejajar, kemudian dia terpantul di bidang pantul, dan sinar pantulnya pun juga sejajar gitu. Jadi berkas cahaya yang datang kemudian dipantulkan itu masih sejajar,
masih rapi kayak gitu. Nah, dan biasanya dalam pemantulan teratur ini bidang pantulnya ini datar, mungkin kaca, baja, aluminium, dan lain sebagainya. Kemudian kita lihat dari pemantulan baur. Di pemantulan baur ini kita lihat ya, sinar datang, ini sinar datangnya. Sinar datangnya ini bisa aja nggak sejajar ya. Kita lihat nih, ini nggak sejajar ya. Kemudian dipantulkan sama seperti pemantulan hukumnya, nggak beda ya, meskipun dia baur difusi yang nggak sejajar, tapi tetap sudutnya itu sudut datang dengan sudut pantulan ini akan tetap sama, karena garis normalnya itu akan terus tegak lurus dengan bidang pantul. Nah, bedanya apa sama pemantulan teratur? Di sini kita lihat bahwasannya pemantulan baur ini bidang pantulnya ini nggak rata. Nah, terus apalagi bedanya? Di pemantulan teratur ini, kalau misalkan pemantulannya teratur, maka mata kita atau mata pengamat ya itu akan menangkap sinar pantulnya itu terang. Ya, contohnya kalau misalkan itu contoh nih ya yang biasanya dialamin sama kita itu kayak sinar matahari termantul di kaca spion. Biasanya kalau misalkan dia itu pantulannya itu lurus ke kita, maka itu kan kayak silau ya kan, silau. Nah, tapi kalau pemantulan baur itu dia nggak seterang itu gitu loh, karena sinar pantulnya itu akan kemana-mana gitu, jadi redup seperti itu. Nah, kemudian yang kedua ada pembiasan. Nah, sama pembiasan itu fenomenanya apa? Kayak contohnya misalkan kita di kolam renang itu kayaknya kolam renangnya dangkal ya gitu. Ternyata waktu nyemplung ternyata dalam gitu. Kenapa? Kok bisa? Nah, di sini kita lihat apa sih pembiasan dalam gejala gelombang ini? Pembiasan itu terjadi karena gelombang yang memasuki medium yang berbeda serta kecepatan gelombang pada medium awal dan medium yang dimasuki itu juga berbeda. Apa sih? Masih nggak maksud ya, kayak medium itu apa? Kok kecepatan gelombang awal gitu ya. Jadi ini contohnya. Misalkan nih yang biasa kita lihat ya, kayak misalkan kita masukin sedotan di gelas minum kita gitu, maka kayak kalau kita lihat dari depan sedotan itu kayak patah. Nah, itu juga termasuk salah satu peristiwa dari pembiasan. Nah, ini juga sama, ini sinarnya kayak patah, nggak lurus. Kok bisa? Karena terjadi namanya pembiasan. Jadi sinar datang ini itu berasal dari medium udara ya. Gelombang memasuki medium yang berbeda serta kecepatan gelombang pada medium awal. Medium awal di sini contohnya ya, sinar ini kan gelombang. Ya, sinar itu gelombang. Medium awalnya itu adalah udara. Ya, kemudian dia memasuki medium yang berbeda. Ini adalah air. Jadi mediumnya yang pertama itu adalah udara dan yang kedua itu air. Nah, gelombang ini memasuki medium yang berbeda, maka kecepatan gelombang ketika dia di udara dengan dia di air itu berbeda. Makanya terjadilah namanya pembiasan. Nah, dalam cahaya ya kita lihat di sini ada dua penyebab terjadinya pembiasan cahaya. Yang pertama ya pada gambar A di sini, sinar datang ini mediumnya yang dari kurang rapat menuju yang lebih rapat. Jadi dia contohnya seperti udara, kayak tadi ya, udara menuju air. Jadi udara ini dia medium yang tidak terlalu rapat, sedangkan air itu adalah medium yang rapat. Tuh, jangan cahaya. Ini adalah gelombang cahaya. Kalau misalkan kita gelombang bunyi, sama gitu, medium udara memang kurang rapat, tapi kalau air itu lebih rapat. Nah, kemudian pada gambar yang kedua atau gambar yang B, di sini sinar datang itu dari
mediumnya yang lebih rapat menuju medium yang kurang rapat atau dari air ke udara. Di sini bedanya apa? Bedanya nih kita lihat ya. Di sini bahwasanya pada gambar A atau dari udara ke air, jadi sinar datangnya dari udara, kemudian pembiasannya di air itu, maka I-nya atau sudut datangnya itu akan lebih besar dari sudut pantulnya ya. Nah, kalau yang di B atau dari misalkan sudut datangnya itu dari air, jadi sinarnya itu dari air, kemudian pembiasannya itu di udara, maka sudut datangnya itu lebih kecil dari sudut pantulnya. Ngitungnya itu dari mana? Jadi ngitung sudut pantul dan sudut sudut bias ya, sudut bias, bukan sudut pantul. Sudut bias dan sudut datangnya itu gimana? Jadi dilihat dari garis normalnya, diukur dari garis normalnya. Itu ya. Nah, kemudian tadi kan kita di hukum pemantulan cahaya itu kan sedikit kita singgung hukum Snellius. Jadi di hukum pembiasan juga menggunakan hukum Snellius. Kalau di hukum pantul itu kan I sama dengan R. Jadi sudut datang sama dengan sudut pantul. Nah, di sini dalam hukum pembiasan itu dia nggak sama. Tapi karena kan tadi ya pembiasan itu berubah, kecepatannya berubah dari medium awal ke medium akhirnya gitu. Jadi di sini hukum Snelliusnya itu berbunyi sin theta I ini adalah sudut datang ya per C per N1 itu indeks bias 1. Kok C per N1? Jadi ini kan gelombang cahaya, jadi kecepatannya kecepatan cahaya. Kecepatan cahaya itu apa? V sama dengan C per N. Ini kita pakai indeks bias ya, N. Jadi V sama dengan C per N, maka langsung aja di sini tulis C per N1, itu indeks bias 1, terus kemudian sama dengan sin theta R ini adalah sudut biasnya, ya sudut biasnya itu per C per N2. Atau kita juga bisa menuliskan hukum Snellius sebagai N1 sin theta I sama dengan N2 sin theta R. Laju cahaya itu berapa? Laju cahaya itu 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Nah, kemudian yang ketiga ada dispersi. Apa sih itu dispersi? Fenomena umum yang teman-teman bisa ketahui itu kalau misalkan kita habis hujan pasti akan muncul yang namanya pelangi ya, pelangi. Nah, itu merupakan salah satu fenomena dari dispersi. Nah, jadi sebenarnya dispersi itu apa? Dispersi itu merupakan satu peristiwa penguraian cahaya polikromatik menjadi cahaya-cahaya monokromatik Magicu-Hibiniu pada prisma lewat pembiasan atau pembelokan. Nah, ini contohnya ya. Jadi cahaya polikromatik ini cahaya putih ya, dia lewat prisma maka dibelokkan atau dibiaskan sama prismanya dan muncul namanya cahaya monokromatik. Ada Magicu-Hibiniu gitu. Nah, Magicu-Hibiniu ini juga termasuk ini ya, spektrum gelombang. Kalau misalkan kita lihat kita bahas sebelumnya ya di hakikat cahaya. Nah, terus nih kita lihat lagi. Nah, di sini kita lihat ya pada gambar di sini. Ini ada sinar datang, kemudian dia dibelokkan dalam cahaya dari prisma ini. Jadi segitiga ini prisma ini. Sinar datang, kemudian dibelokkan, dan di sini ada sinar keluar. Jadi habis itu prisma ini akan mengeluarkan sinar. Jadi sinar ini akan meninggalkan prisma dan membentuk sudut R-aksen. Nah, di sini sinar datang itu masuk ke prisma membentuk sudut I. Nah, di sini ada namanya sudut deviasi. Sudut deviasi itu apa? Sudut deviasi itu merupakan penyimpangan dari sinar datang dan sinar keluar. Nah,
Kenapa kok penyimpangan? Di sini kita lihat sinar datang ini kan dibelokkan ya di prisma. Nah di sini sinar datang ini kita buat garis imajinernya ya lurus nih, titik-titik ini lurus. Kemudian sinar keluar ini kan juga hasil pembelokan ya dari prisma ini. Kita juga bikin garis imajinernya. Nah di sini ketemulah sudut. Nah itulah sudut deviasi. Jadi penyimpangan dari sinar yang memasuki prisma dengan sinar yang meninggalkan prisma. Itu disebut sebagai sudut deviasi. Nah, besar dari sudut deviasi itu tergantung pada besar kecilnya sudut datang. Nah, sudut deviasi terkecil disebut sebagai sudut deviasi minimum. Sudut deviasi minimum itu terjadi gimana? Terjadi jika I sama dengan R aksen, I sama dengan R aksen sama dengan I aksen, serta I aksen ini ditambah R, maka sama dengan beta. Besarnya sudut deviasi pada prisma juga dapat dirumuskan menjadi sebagai berikut. Nah, di sini keterangannya. Jadi beta ini apa? Ini adalah sudut pembias prisma. Nah, itulah tadi secara singkat pembahasan mengenai 3 sifat pemantulan, pembiasan, dan juga dispersi. Untuk contoh soal bisa dilihat di slide di bawah video ini. Terima kasih.